itu kan pembelajaran proyek itu kan hanya apa setiap mata pelajaran itu kan 1 jam. Di apa? Kalau di setiap kelas beda-beda, misalkan kelas 1 ada 36, kelas 2 36. Jadi ada berapa ratus ya? Ya 36. Tapi kan gabung dengan yang lain itu mah kan itu kan tim fasilitator itu, bentukan kepala sekolah itu. Jadi proyek itu kan terpisah dari intra. Iya, iya kan waktunya kan macam-macam, ada 3 macam kan waktunya. Ada yang menentukan satu hari dalam 1 minggu, ada yang ditempatkan di akhir pembelajaran, ada yang dipadatkan 1 bulan misalkan dalam 1 semester gitu. Jadi mestinya ini kepala sekolah yang membentuk. Jadi kan ada dari guru-guru, dari koordinator guru kelas 1, 2, 3, guru, koordinator mata pelajaran olahraga, mata pelajaran agama. Iya apa jadwalnya? Iya, itu kan bukan bukan ini bukan per mata pelajaran. Jadi itu mah kan proyek itu kan terpisah dari intra. Artinya jadwalnya itu terpisah dengan modul ajar. Jadi khusus modul proyek ya. Jadi pilihan waktunya kan ada 3. 1 hari dalam seminggu, misalkan hari Jumat, apakah hari Sabtu. Kemudian ya pilihan yang kedua bisa di akhir 1 sampai 2 jam terakhir, jam pelajaran di akhir ya. 1 sampai 2 jam pelajaran di akhir. Atau dipadatkan dalam 1 semester, misalkan 1 bulan, misalkan Juli sampai Desember, misalkan di bulan Desember dipadatkan boleh. Itu kan tema-temanya kan sudah ditentukan, dimensinya, temanya sudah ditentukan di panduan itu. Jadi kalau yang di panduan terakhir itu ada 8. Kemarin kan udah disampaikan kan. Itu mah yang apa? Yang sekolah penggerak itu panduan yang sebelumnya itu yang 2021. Om. Iya, iya, betul, Bu. Iya, iya. Contoh yang MA-nya udah dapat ya dari Panhadi kemarin. Sudah di-share di grup, Pak. Ya sudah. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi sebelum ke assessment, jadi contoh MA yang dibuat oleh pemerintah itu menggunakan contoh yang komponen minimum yang 5 itu. Contoh minimum ya. Kemarin sudah disampaikan kan? Ya, Kemarin sudah disampaikan di halaman 23 kalau nggak salah. 23, iya, Ya 23. 23 di sana komponennya kan ada tujuan pembelajaran, ambil salah satu Langkah-langkah. TP ya, ya. Ambil Iya, salah satu TP dari ATP, sudah ngerti kan kemarin ya? iya, 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 insya Allah, Jadi Pak. satu TP itu bisa memungkinkan 1 MA, 2 MA, 3 MA tergantung dari materi yang Bapak Tergantung Ibu materi yang sampaikan disampaikan. di kelas tertentu, di semester tertentu. Kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Ini hal yang biasa sebetulnya, nggak ada yang baru sih. Sama saja. Cuma nanti di langkah-langkah itu media pembelajaran itu terintegrasi, melekat ya. Melekat di langkah-langkah. Jadi nggak komponen media itu tidak secara eksplisit menjadi komponen ya. Misalkan media pembelajaran 1, 2 enggak.
Jadi media pembelajaran melekat di langkah-langkah pembelajaran. Mau buku teks, mau alat peraga, mau multimedia, alat peraga konvensional, laman dari web, silakan Bapak Ibu, tergantung media yang digunakan. Kemudian ada rencana asesmen awal, kemudian ada rencana asesmen akhir, gitu kan. Nah, Bapak Ibu lihat di contoh MA masing-masing, atau saya share screen ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Atau Pak Nadi aja share screen? Boleh, Pak Pak. Nadi aja. Yang mana? Yang contoh modul ajar. Yang contoh modul ajar. Yang Bapak kemarin kan? Ya. Contoh modul ajar dan Word file baru, coba nanti kita buat format. Oke, siap. Kami buka dulu, Pak, ya. Ya. Ini penjelasan modul ajar sampai jam 8, mudah-mudahan selesai. Nanti 1 jam ke depan kita bahas asesmen ya. Amin, ya. Sudah? Ini lagi buka, Pak. Nah, yang dibuka baru aja, Pak, ya. Ke atas dulu. Besarin ini, dibesarin. Oke. Ke atas. Ini dulu. Tunggu, Pak. Atau file baru dulu ya, file baru dulu. Ya, File baru di Word kita buat format. Kita buat format MA ya, berdasarkan komponen minimum plus identitas modul. Jadi yang 5 itu plus identitas modul gitu. Jadi identitas modulnya itu seperti apa tambahannya. Sudah? Sudah, Pak. Jadi buat formatnya dulu ya, modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, gitu kan. Kemudian nama penyusun, sekolah, sudah. Modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya. Oke, sekarang identitas modulnya nama penyusun. Nama penyusun, kemudian sekolah. Nama penyusun, sekolah, dimensi profil pelajar Pancasila. Ini identitasnya ya, dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi P5 aja lah, Pak, ya. Ya, lihat aja contoh yang modulnya ya. Kemudian fase kelas semester. Fase kelas semester. Terus apa lagi? Estimasi waktu ya, atau alokasi waktu. Alokasi waktu. Tahun ajaran. Profil peserta didik. Ini belum ada rekodnya. Dan elemen. Oke. Enter. Kemudian di bawahnya CP ini ya. CP ya. CP sesuai elemen. Artinya bukan CP gelondongan ya, bukan CP fase ya. Artinya CP pada fase tersebut sesuai elemen. Jadi CP elemen lah. Berarti masing-masing elemennya. Ya, jadi nanti ambil dari CP mapel ya. Misalkan kalau misalkan TP-nya Al-Quran Hadis, berarti CP-nya CP Al-Quran Hadis. Ya, CP elemen Al-Quran Hadis. Kemudian TP, lalu KKTP,
Lalu asesmen awal. Kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Lalu asesmen akhir. Oh, asesmen formatif ya. Lupa sebelum asesmen awal ada asesmen proses pembelajaran. Lupa. Asesmen awal apa tadi itu? Oke. Instrumen penilaian. Enggak, tadi itu apa? Setelah asesmen awal itu langkah-langkah ya? Iya. Setelah langkah-langkah itu Rencana asesmen, Pak. Asesmen formatif. Sumatif. Sumatif. Asesmen bukan. Asesmen proses dulu. Oh. Dalam proses. Oh iya. Asesmen proses. Asesmen formatif dalam kurung proses pembelajaran. Lalu asesmen sumatif. Oh, asesmen formatif proses asesmen pembelajaran. Akhir ya. Formatif Ya, ini berarti akhir. proses pembelajaran. Setelah langkah-langkah, lihat aja di contoh modul ajarnya. Setelah asesmen awal itu baru langkah-langkah. Lihat aja di contoh modul yang kemarin. Boleh. Ya, Pak. Oke. Setelah langkah-langkah pembelajaran, ini asesmen formatif itu setelah langkah-langkah. Udah, Pak. Bukan, ini pembelajarannya apa ini? Titik duanya di sana. Oh ini salah letak. Asesmen akhir. Formatif ya dalam proses pembelajaran. Nah, asesmen akhir dalam kurung akhir sumatif. Jadi di RMA itu lengkap, ada asesmen awal, ada asesmen proses, asesmen ada asesmen akhir. Jadi ada formatif dan sumatif. Ya. Asesmen formatif yaitu awal dan proses, asesmen sumatif yaitu asesmen akhir. Ya, ini sudah seperti ini. Oke, kita rinci ya, kita cara mengisinya ya. Oke. Untuk mengisi nama penyusun kan sudah bisa kan? Nama penyusun nggak ada masalah. Nama sekolah, dimensi profil pelajar Pancasila, ini kan ada 6. Disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran ya. Jadi disesuaikan dengan materi dan langkah-langkah pembelajaran. Jadi tidak semuanya, tidak mesti harus 6-nya. Kan ada 6, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 2 gotong royong, 2 berkebinekaan global, 3 gotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, 6 kreatif. Jadi yang 6 itu nggak mesti semuanya 6, tergantung dari materi dan langkah-langkah pembelajaran. Ngerti nggak Bapak Ibu? Iya Pak. Sudah ya? Jadi menentukan dimensi yang P5 itu disesuaikan dan langkah-langkah pembelajaran. Contoh umpama di sini Al-Quran, Pak. Berarti sama dengan MB ya Pak ya? Sama dengan meletakkan MB itu ya Pak ya? Iya. Ini ya, misalkan ini kan ada 3 nih. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong dan mandiri. Yang 3 lagi nggak ada karena memang di langkah-langkahnya tidak ada. Jadi ini silakan Bapak Ibu yang menentukan aja. Ya. Kalau dirasa misalkan ada kreatif itu misalkan ada peserta didik yang bertanya ya. Kreatif itu misalkan ada peserta didik yang ada kreativitas peserta didik lah misalkan. Ketika Bapak Ibu misalkan memperlihatkan alat peraga Bapak Ibu terkait dengan materi itu, kemudian peserta didik ada kreativitas untuk membuat alat peraga itu. Kalau misalkan di dalam langkah-langkah pembelajaran itu ada peserta didik yang bertanya, ada yang kritis, berarti bernalar kritis.
Nanti lebih detailnya lihat elemen dan subelemen di 009 itu di Kemendikbud, di keputusan Kepala BSKP nomor 009 ya. Apa elemen dan subelemen di 6 dimensi itu. Ini bisa ya Bapak Ibu ya, gampang kan ini mah. Ngerti nggak Bapak Ibu? Insya Allah, Pak. Kalau misalkan di langkah-langkah pembelajarannya misalkan ada peserta didik tampil ke depan di kelas menampilkan kompetensinya, kemampuannya, berarti itu mandiri kan? Ngerti nggak Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, oke. Kemudian fase kelas semester, berarti ini lihat di pemetaan lingkup materi ya. Pemetaan lingkup materi. Berarti fase-fasenya fase apa, kelasnya kelas berapa, kemudian posisinya diganjil apa digenap. Kemudian estimasi waktu atau alokasi waktu, ini apa, ketersediaan waktu yang disampaikan berapa pekan kan, kali 3 JP. Jadi ini mah lihat di jumlah JPL yang tersedia di satuan pendidikan Bapak Ibu. Berdasarkan analisis minggu efektif mata pelajaran, misalkan satu semester kan di 262 itu kan sudah ditentukan standarnya 36 dalam 1 tahun, 36 pekan, berarti dalam satu semester ada 18. Nah, tapi 18 itu bukan angka baku, tetapi disesuaikan dengan jumlah minggu efektif mata pelajaran masing-masing di sekolah. 17 bisa 18 tergantung hasil, tergantung dari kalender pendidikan. Gitu Bapak Ibu ya, ini udah biasa kan di RPP kan begini kan? Ya, Iya, udah. Pak. Iya. Oke. Kemudian tahun ajaran, kemudian profil peserta didik. Nah, kalau ini mah profil peserta didik itu hasil asesmen Bapak Ibu. Hasil asesmen awal atau diagnostik. Jadi hasil asesmen awal. Nah, ini misalkan ketika Bapak Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi asesmen awal itu asesmen yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan dasar, ya, kemampuan prasyarat sebelum materi materi diajarkan oleh Bapak Ibu ke siswa. Jadi mengetahui kemampuan awal sejauh mana penguasaan materi terhadap peserta didik. Bisa pertanyaannya lisan, bisa tulisan. Berarti seperti Kalau Pak ya. ya pretest atau apersepsi lah begitu. Nah, jadi nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi itu, maka dimunculkan di profil peserta didik. Misalkan ini contoh saya ya, hasil asesmen diagnostik, kondisi peserta didik ada 2 kelompok, satu sebagian besar belum mengenal huruf hijaiyah tanpa harokat, karena selama ini dikenakan langsung yang sudah berharokat. Kelompok yang kedua sebagian kecil sudah mengenal huruf hijaiyah tanpa harokat. Nah ini hasil profil peserta didik itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di awal pembelajaran. Ngerti nggak Bapak Ibu? Iya, insya Allah. Kalau Bapak Ibu misalkan menyampaikan materi sejarah Nabi siapa, Bapak Ibu kan memberikan pertanyaan terkait materi sejarah apa. Nah nanti setelah dari pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu sudah mendapatkan resume. Sekian persen dari sekian murid ada yang bisa menjawab, ada yang tidak kan. Makanya di sini ada instrumennya, ada diagnosis hasil asesmennya, ada pemetaan penguasaan kompetensi peserta didik hasil asesmen awal. Itu Bapak Ibu. Ya. Kalau seandainya ini Pak, kan kita kan hanya secara lisan aja kondisi peserta didik itu, tidak kita petakan secara tertulis gimana Pak? Jadi ini hanya untuk kan secara lisan juga kan ada tulisan, ada pertanyaannya Pak. Iya, nah maksudnya kita mau tahu nih awalnya itu kita mau tahu kondisi anak itu kan, kalau yang di sini kan yang Bapak punya itu kan dipetakan ke kondisi anak tuh begini-begini. Kalau kita hanya pemahaman kita sendiri aja Pak, kalau gitu boleh tak kita? Pemahaman kita berarti tidak bertanya. Tetap bertanya, cuma tidak secara tertulis. Kita hanya tahu secara lisan aja. Ya kan tadi sudah disampaikan bisa tertulis, bisa lisan. Tapi tidak. Kan, tapi lisan juga kan ada pertanyaannya kan? Ada pertanyaan. Ya, pertanyaan lisan itu ditulis di modul ajar.
Oh. Pertanyaan-pertanyaannya apa yang dilisankan, kan begitu. Ini juga kan lisan sebetulnya. Instrumen menyiapkan beberapa pertanyaan. Ini kan pertanyaan lisan. Saya nanti di modul ajar ini tidak tertulis, kan anak baru kelas 1 belum bisa membaca. Jadi kita mempertanyakan apakah kalian mengetahui huruf hijaiyah, kan gitu. Ada yang tahu, ada yang tidak. Berapa jumlah huruf hijaiyah? Ini kan pertanyaan-pertanyaan biasa ya di sebelumnya ya, di kurtila Iya, kita, iya. kurikulum sebelumnya kan. Nah itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan asesmen awal. Kalau dulu itu persepsi lah. Ya. Jadi bisa lisan, bisa tulisan, bisa bentuk pretest, bisa kuis, terserah Bapak Ibu. Yang penting sebelum menyampaikan materi, Bapak Ibu harus melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait dengan materi yang akan diajarkan. Paham ya? Paham. Oke. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ini sudah, saya kira udah nggak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi langkah-langkah itu ya kalau Bapak Ibu tidak dengan huruf bersambung mungkin 3 pertemuan atau 3 pekan kan begitu. Jadi pertemuan pertama KKTP yang mana, pertemuan kedua KKTP yang mana kan. Ini biasa kan? Ini biasa. Oke, biasa. Kemudian mana Pak Nari modul ajarnya? Hah? Ada? Nah ini kan, terus ke bawah. Ini sudah biasa kan langkah-langkah terus. Iya. Nah di langkah-langkah itu ini melekat media pembelajaran integrasi. Silakan Bapak Ibu di langkah-langkah pembelajaran, kalau Bapak Ibu menggunakan buku berarti ada kegiatan anak membaca buku, mencermati buku. Kalau misalkan audio visual, melihat tayangan video. Kalau misalkan ada menggunakan alat peraga, berarti Bapak Ibu menyiapkan alat peraga oleh anak-anak digunakan untuk penguasaan materi, begitu kan? Kemudian langkah berikutnya, terus, kemudian asesmen formatif ya, atau proses ya. Proses. Jadi Iya. kalau asesmen formatif atau proses itu adalah artinya untuk memantau perkembangan, untuk memantau dan mengetahui perkembangan penguasaan materi peserta didik. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi instrumen penilaian diri, bisa observasi gitu. Kalau asesmen awal itu kan materinya kan belum diajarkan oleh Bapak Ibu. Iya. Nah, kalau asesmen formatif atau dalam proses pembelajaran itu artinya setelah materi Bapak Ibu disampaikan, Bapak Ibu menyampaikan umpan balik. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu bertanya kan, mengkonfirmasi. Kan begitu. Nah, itulah asesmen formatif atau asesmen dalam proses pembelajaran. Ini juga sudah terbiasa sebetulnya. Nggak ada masalah. Ya. Nggak masalah ini. Nah, lalu yang terakhir asesmen sumatif atau asesmen akhir. Ini juga sama. Ya. Apakah mohon maaf Pak menyela. Ya, gimana? Tadi saya mencermati di langkah-langkahnya Pak. Jadi terus saya buka di langkah-langkah pembelajaran itu. Kalau yang selama ini kami peroleh, kami ini kan diminta untuk menampilkan sintaknya Pak. Jadi kalau untuk tidak dimunculkan lagi ya Pak ya? Sintak-sintak. Itu kan guru yang tahu. Jadi tidak ada komponen model, tidak ada komponen metode, tapi metode dan model itu ada di langkah-langkah pembelajaran. Berarti kalau Ibu menggunakan model tertentu, maka sintak itu masuk di langkah-langkah. Oh, iya, kalau ini direct tidak instruction secara eksplisit lagi ya Pak ya? Tidak secara eksplisit disebutkan bahwa ini model anu, metode anu. Bapak Ibu yang tahu. Saya menggunakan model direct instruction ini di dalamnya. Nah, berarti direct instruction itu artinya model pembelajaran di mana ketika anak didik menunjukkan atau mempresentasikan atau menunjukkan mendemonstrasikan kemampuan keterampilan, guru langsung memperbaikinya pada waktu itu. Ya. Betul. Ya. Ya oke gitu Pak. Ya. Jadi siap. Bapak Ibu kalau menggunakan pendekatan metode atau model apapun, sintak itu masuk di langkah-langkah. Karena tidak ada komponen yang khusus kayak kurtilas kan.
metode kayak model. Kurtilas, Nah, betul. iya, Iya, makanya Pak. kita harus move on lah gitu. Jadi kalau ibu Tutik mau menggunakan model apapun, berarti sintaknya ada di langkah-langkah. Iya, Gitu. iya. Siapa? Oke. Ya itu. Kan Iya. tidak ada komponen model atau metode di sini kan. Iya, makanya tidak muncul di Dan sini. Bapak Ibu nggak usah memaksakan. Saya mau menampilkan di panduan juga sudah. Jadi kita dipermudah lah gitulah. Artinya Iya, kita nggak lebih usah. simple ya, betul. Ya Pak. lebih simpel lah gitu. Berarti yang memantau atau yang memonitor ketika administrasi juga harus menguasai para pengawas juga. Jangan bertanya ini Bu model apa? Loh, ini model apa? Lihat aja di langkah-langkah. Berarti pengawas harus tahu. Jadi Ibu ini menggunakan model ini karena sintak ini. Mestinya yang memantau atau yang mensupervisi lah istilahnya. Iya. Kalau yang mensupervisi perangkat ajar guru, mesti tidak ada komponen model atau metode, mestinya dia udah hafal sintaknya. Nggak usah bertanya, ini model apa Bu? Ini model apa Pak? Ini metode apa Pak? Mestinya harus hafal dia di langkah-langkah pembelajaran. Bahwa itu model X, itu model Y. Gitu, Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu ya, karena cuman di asesmen akhir itu atau sumatif itu kita tidak istilahnya tidak menggunakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, tapi penilaian berdasarkan KKTP-nya. Itu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan KKTP-nya misalkan mempraktikkan atau mendemonstrasikan pelafalan, berarti dia mengujinya dengan praktik. Kalau misalkan KKTP-nya menjelaskan, lalu menyebutkan, berarti teknik penilaiannya bisa tertulis, bisa tes lisan, bisa tertulis, bisa penugasan, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah nanti akan disampaikan di materi asesmen sekarang Bapak Ibu. Ya. Saya kira ini mudah Bapak Ibu modul ajar itu. Iya, insya Allah. Nggak ada hal lainnya. Yang beda dengan di RPP itu apa coba Bapak Ibu? Yang nggak ada di RPP apa coba di sini? Asesmen awal, asesmen proses, asesmen awal, terus akhir, proses, asesmen formatif. Bapak Ibu, yang nggak ada di RPP Kurtilas apa menurut Bapak Ibu? Dimensi profil pelajar Pancasila. Terus apa lagi? Asesmen awal, asesmen formatif. Formatif mah biasa di proses. Formatif. Formatif biasa, dulu juga formatif. Sumatif kan asesmen akhir. Akhir ya. PH ya. Sumatif itu Bapak Ibu PH. PH kan istilahnya sumatif. Di Kurmer itu Bapak Ibu, istilah penilaian itu ada dua, sumatif dan sumatif akhir semester. Jadi PH-nya Kurmer adalah sumatif. Oh, sumatif. Penilaian akhir pas PAT-nya Kurmer adalah SAS ganjil, SAS genap. Gitu Bapak Ibu. Nanti kita bahas Bapak Ibu ya di panduan. Pak izin bertanya Pak. Ada Pak izin Pak. Kalau di Kurmer itu kan PH-nya kita per KD. Kalau di Kurtilas PH-nya per KD. Kalau di Kurmer ini kita sumatifnya per TP atau per KKTP gitu Pak? Atau per TP. Oh, gitu, ya. Karena di daftar nilainya adalah lingkup materi TP. Jadi sumatif 1 lingkup materinya apa? Berarti TP-nya TP 1 berarti sumatif 1. Ya, gitu. ya. Nanti kita perlihatkan di panduan ya. Baik. Jadi kalau di Kurtilas itu PH-nya per KD, kalau di Kurmer itu sumatifnya per TP. Atau lingkup materi yang ada di TP. Jadi kita ringkas lah, jadi sederhana lah gitu. Sekarang itu tidak terlalu rigid lah, gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan di semester 1 ada 5 TP, ya berarti nanti ada 5 nilai sumatif. Sumatif 1 lingkup materi dari TP 1, sumatif 2 gitu. Jadi mudah lah gitu Bapak Ibu. Sekarang itu nggak diribet-ribet lah. Nah, untuk menentukan teknik penilaian dan instrumennya guru menentukan, bebas sekarang itu. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, berarti Bapak Ibu
untuk MA itu Bapak Ibu kuasai komponen minimumnya plus identitas modul ya. Coba Pak Nadi yang Word tadi, Yang Word. Yang tadi yang komponen MA. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi yang 5 komponen TP-nya ada Bapak Ibu. Pertama TP. Coba dikasih tanda merah. Warna merah. TP ya. TP-nya mana TP? TP, oke. Warna merah. Oke. Bukan maksudnya hurufnya. Hurufnya. TP, kemudian apa Bapak Ibu? Assessment awal. Assessment awal. Assessment akhir. Formatif. Langkah-langkah ya, langkah-langkah, maaf lewat langkah-langkah. Oke. Oke, itu Bapak Ibu. Kalau media melengkap pada langkah-langkah. Langkah-langkah. Nanti keterangan ya, jadi di bawahnya keterangan Pak nanti. Di bawahnya keterangan media pembelajaran, enter. Media pembelajaran melekat pada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah atau ya, bukan langkah-langkah kegiatan, langkah-langkah atau kegiatan. Jadi boleh langkah-langkah pembelajaran, boleh kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu pilih aja. Ini Pak Nadi mau menggunakan langkah-langkah atau kegiatan? Oke, langkah-langkah pembelajaran berarti kegiatan, itu yang merah. Bukan yang merahnya di atas. Nah, itu kegiatannya buang. Langkah-langkah aja. Kegiatannya buang. Langkah-langkah pembelajaran. Nah, oke, pembelajarannya ke atas kan. Nah, begitu. Jadi langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu ya, silakan dipilih salah satu. Jadi untuk komponen media pembelajaran melekat ya, terintegrasi di langkah-langkah kegiatan pembelajaran, tidak menjadi komponen yang terpisah. Ngerti nggak? Iya. Nah, itu rekomendasinya Kemdikbud ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memunculkan komponen media pembelajaran secara eksplisit, dipersilakan juga. Ngerti nggak Bapak Ibu? Iya Pak. Cuman rekomendasi kemarin dari Kemdikbud, dari tim Puskurjar, jadi biar media pembelajaran itu melekat pada langkah-langkah pembelajaran, begitu aja. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Satu lagi Pak. Kami mau tanya lagi yang apa namanya? Yang tadi itu yang asesmen formatif di modul ajar itu hanya tertumpu di proses pembelajaran aja, Pak. Jadi gini, Pak. Seumpama nih kita mau tahu kondisi kemampuan anak dalam membaca, tapi ini bukan di akhir materi, Pak. Tapi di tengah proses pembelajaran itu. Ya itulah asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Itu disebut berarti bukan hanya proses apa namanya, kalau di situ tadi kan yang di sana berarti itu, nanti tekniknya menggunakan rubrik boleh. Boleh dengan observasi, misalkan membaca Al-Qur'an surat Al-Fatihah, nanti misalkan ada beberapa kriteria, misalkan sangat lancar, terbata-bata, belum lancar, tidak lancar. Nah, itu kan formatif Bapak Ibu. Karena penilaian formatif itu tidak menjadi pertimbangan nilai akhir di rapot. Nanti kita bahas. Jadi nilai untuk di rapot itu hanya nilai sumatif saja Bapak Ibu. Ngerti nggak Bapak Ibu? Iya, baik Pak. Gampang kan? Ngerti ya? Halo? Ya gimana? Yang mana? Yang mana? Oh iya,
Kalau ini deskripsi langsung. Ya, deskripsi. Ya, deskripsi itu. Ya itu. Dibentuk paragrafkan. Ya, betul begitu. Gimana, Bu? Iya, di sana aja. Jadi gini Bapak Ibu ya, jadi di modul ajar itu nggak usah disulit-sulit lah. Kalau misalkan sudah ada di buku siswa, kenapa harus di modul ajar? Ya udah aja di buku siswa. Jangan modul ajar itu jangan kayak buku siswa. Kan di modul ajar kan nggak ada komponen materi pokok ya. Nah, kalau mempertanyakan Bapak Ibu apa materi pokoknya? Materi pokok itu sudah ada di mana? Di materi di TP dan KKTP dan di langkah-langkah sudah jelas itu. Ya. Oke. Pokoknya jangan menambah lagi komponen lah Bapak Ibu lah. Kalau misalkan di panduannya itu ya ikuti aja, ya. Ya, jadi jangan membandingkan dengan yang ada di kurtilas, di kurmer gitu. Jadi kalau ada yang menanyakan Pak, kalau materi pokoknya gimana? Materi pokok itu sudah muncul di TP, di KKTP, di langkah-langkah pembelajaran. Di TP juga sudah jelas. Yang lebih detailnya itu di KKTP. Yang lebih detailnya itu di KKTP, ya, untuk materi pokok atau materi esensial. Oke, saya kira begitu ya. Kita langsung ke asesmen nih. Ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu? Jalan, Pak. Ya, jadi kalau ada. Ya, kalau asesmen di MA nanti penjelasannya di asesmen sekarang. Ya, pokoknya Bapak Ibu dari contoh itu Bapak Ibu bisa memprediksi membuat modul ajar seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, insya Allah. Kalau ya. Oke, sekarang kita buka Pak Nahdi tentang asesmen itu di panduan. Coba halaman 26 Pak Nahdi buka halaman 26 ada apa? Oke, 26 ya. Oke. Nah, 26 Bapak Ibu ke bawah sedikit, Ya sudah. Oke, sebagaimana dinyatakan dalam prinsip pembelajaran bab 2, asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti. Berarti ini tujuannya ya. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, jadi asesmen. Maka dari itu pendidik dianjurkan untuk melakukan asesmen. Nah, berarti satu asesmen formatif. Berarti pembagian Pembagian asesmen itu, jadi asesmen terbagi dua, pertama formatif dan sumatif. Oke. Sekarang kita bahas dulu asesmen formatif. Asesmen formatif itu yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses. Itu namanya asesmen formatif. Asesmen formatif ada dua, ada asesmen di awal pembelajaran, ada asesmen di proses pembelajaran. Ya. Awal pembelajaran itu untuk mengetahui kesiapan peserta didik atau kemampuan awal peserta didik. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan kalimat berikutnya. Asesmen ini termasuk dalam kategori asesmen formatif karena ditujukan untuk kebutuhan guru. Asesmen ini tidak dirancang untuk keperluan penilaian hasil belajar yang dilaporkan dalam raport. Jadi hasil asesmen awal tidak dimasukkan ke nilai akhir raport. Itu hanya untuk mendeteksi mengetahui kemampuan awal siswa. Iya, kesiapan peserta didik. Oke. Termasuk asesmen proses. Ya. Jadi ini kan formatif nih. Asesmen di dalam proses pembelajaran, ya. Asesmen Asesmen dalam proses pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan. Jadi kalau asesmen awal itu untuk mengetahui kesiapan peserta didik atau kemampuan awalnya,
kalau asesmen dalam proses itu untuk mengetahui perkembangan peserta didik setelah materi diajarkan disampaikan oleh guru, ya, sebagai umpan balik. Berarti Bapak Ibu? Ya, iya Pak. Oke, Bapak Ibu. Oke, yang kedua asesmen sumatif. Ya, oke. Berarti kalau Bapak Ibu membuat struktur asesmen dibagi dua, ada formatif, ada sumatif. Asesmen formatif dibagi dua, ada asesmen di awal pembelajaran, ada asesmen di dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua asesmen sumatif. Ya, sumatif itu asesmen di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran, ya. Jadi asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian TP. Gitu. Seperti halnya asesmen sumatif itu PH-nya di Kurtilas, Bapak Ibu, ya. Oke. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran, dapat juga dilakukan sekaligus 2 atau lebih dari 1 TP. Jadi sama dengan Kurtilas. Jadi bisa selesai 1 TP langsung sumatif, atau ya di Kurtilas itu kan PH itu kapan? Setelah 1 KD atau beberapa KD. Nah, KD. Di Kurmer juga begitu, bisa per 1 TP atau beberapa TP. Oke. Tapi kayaknya kalau di Kurmer itu 1 TP harus segera sumatif karena banyak KKTP-nya. Nanti Bapak Ibu akan riuh juga gitu kan, akan repot juga gitu Bapak Ibu, ya. Oke. Jadi berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, di akhir tahun ajaran atau jenjang akhir. Tadi kata-kata itu. Yang mana? Ya. Nah ini nomor dua, asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian TP. Sudah ya? Ya. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih TP sesuai dengan pertimbangan guru. Nah, berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan nilai akhir semester, akhir tahun ajaran, dan atau akhir jenjang. Jadi nanti Bapak Ibu, asesmen sumatif itu adalah untuk menentukan nilai akhir rapot. Berarti nilai untuk asesmen formatif tidak dimasukkan. Ngerti nggak Bapak Ibu? Iya. Berarti kalau dulu itu kan nilai tugas itu dimasukkan untuk penilaian rapot ya Pak ya? Karena kalau biasanya PH dengan tugas itu menjadi nilai harian gitu. Iya, jadi kalau ya. Berarti kalau di Kurmer hanya di Kurmer itu hanya nilai sumatif saja. Iya. Jadi sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 nanti dirata-ratakan plus sumatif akhir semester. Jadi formatif itu tidak menjadi bagian dari nilai rapot. Ya, nanti Bapak Ibu akan dibaca di halaman berikutnya nanti, ya. Ada di halaman berikutnya. Coba berikutnya di halaman 27-nya, Pak Nadi. Ini 27 ya? Ini 27 ya? Oke. Oke, di halaman 27 ada kedua asesmen, ada kedua jenis asesmen. Kedua jenis asesmen agak atas sedikit, agak atas. Bukan di halaman 27. Di atas formatif itu, Pak. Ah, itu di situ. Ya, nah nih. Asesmen ini tidak harus digunakan dalam suatu rencana pembelajaran atau modul ajar, tergantung pada cakupan tujuan. Artinya, nggak mesti harus, ya kalau begitu, tidak mesti harus dua-duanya. Tapi asesmen sumatif harus ada. Ngerti nggak? Maksudnya berarti formatif itu tidak harus ada gitu, Pak? Iya kan ini, kedua jenis asesmen ini tidak harus digunakan dalam suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Tergantung pada cakupan tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran melalui KKTP harus ada asesmen formatif, maka harus dilaksanakan asesmen formatif. Tapi kalau asesmen sumatif pasti harus ada, gitu Bapak Ibu ya. Oke, ini mah alternatif ya. Ini mah kan opsional ya.
Tapi saran saya tetap kita harus melaksanakan asesmen formatif dan sumatif. Formatif awal pembelajaran dan proses pembelajaran. Saya kira itu mending itu aja ya. Oke. Ya. Bukannya formatif itu langsung dalam perjalanan pembelajaran kita itu memang dilakukan terus itu, Pak. Iya, memang kita kan selama ini kan begitu, kurikulum apapun kan, asesmen formatif dalam proses itu kan kita sudah terbiasa. Kita menyampaikan materi sebagai umpan balik, tanya anak-anak paham nggak? Malah kami feedbacknya kan. Malah kami rasa gini, Pak. Yang kedua jenis asesmen ini malah bertolak belakang dengan konsep yang ada di sini. Iya makanya. Tapi nggak apa-apa, ini mah nggak apa-apa. Ini kan panduan. Artinya kita tidak menolak juga kalau hanya asesmen sumatif saja, ngerti nggak? Iya. Nah, ini kan bahasa panduan. Iya. Ini kan jurang. Artinya ketika ada guru yang tidak menggunakan asesmen formatif jangan disalahkan tidak masalah. Karena Iya, ada tidak masalah ya, Pak ini. ya. Betul. Iya. Tapi contoh yang kita buat untuk diinformasikan ke teman-teman guru, ya kita lebih lengkap saja. Jadi di modul ajar itu ada asesmen formatifnya dan ada asesmen sumatifnya. Asesmen formatifnya ada di awal dan di proses begitu. Oh iya. Berarti ini dalam administrasi, Pak ya, kami yang kurang tadinya. Iya betul. Jadi kan ini kan panduan kan begitu. Ini kan panduan. Artinya kalau kita tidak membaca panduan, misalkan begini, kalau Pak Nahdi atau teman-teman tidak membaca ini, kemudian ada guru begini, Pak, bagaimana kalau saya hanya asesmen sumatif? Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak membaca panduan ini? Maka jawab, kedua jenis asesmen ini tidak harus digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Tapi jawaban kita tergantung Bapak Ibu. Kalau tujuan pembelajarannya membutuhkan asesmen formatif, ya harus. Kalau Bapak Ibu misalkan tidak melakukan, apa alasan Bapak Ibu? Kita tinggal tanya balik saja. Kan begitu. Ya. Paham tum? Fahimna, insya Allah. Untuk sekarang insya Allah dulu. Kita kan menghadapi kita kan harus siap-siap menghadapi sesuatu yang di dalam pikiran kita tidak terbayang kan. Kita harus mempersiapkan jawaban yang memang belum mereka tanyakan gitu. Oke, lanjut, ini penting nih. Pendidik adalah sosok yang paling memahami kemajuan belajar pendidik, memiliki kompetensi. Nah, untuk melakukan asesmen keleluasaan tersebut mencakup perancangan asesmen, waktu pelaksanaan, ini kan urusan guru ya. Termasuk ke atas sedikit. Nah, termasuk penggunaan instrumen. Silakan Bapak Ibu nanti instrumennya. Kan? Misalkan contoh untuk asesmen di awal bisa tertulis, bisa lisan, bisa kuis, bisa pretest, bisa rubrik, kan gitu. Untuk proses bisa lisan, bisa tertulis, kan? Untuk asesmen akhir bisa praktik, bisa produk, bisa proyek, bisa portofolio, bisa tertulis, bisa lisan, bisa penugasan. Nah, itu urusan guru. Nah, penentuan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran dan pengolahan hasil asesmen termasuk dalam keleluasaan ini adalah keputusan tentang penilaian tengah semester. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, untuk PTS ya itu diserahkan kepada guru di satuan pendidikan. Kalau sekiranya tidak perlu jangan. Kalau perlu ya silakan. Tapi rekomendasi di panduan ini PTS tidak ada. Tidak ada. Sebagai hasil dari rekapitulasi nilai. Rekapitulasi nilai rapot itu adalah dari sumatif dan PH-nya kurtilas dan sumatif akhir semester ganjil dan genap. Pas dan PAT-nya kurtilas. Nah, itu. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, apakah PTS di Kurmer itu harus dilaksanakan atau tidak? Maka jawabannya ini. Kalau sekiranya Bapak Ibu perlu untuk PTS silakan, kalau tidak pun dipersilakan. Iya Pak, tapi ini Pak, ini kan kewenangan dari satuan pendidikan. Kalau seandainya dibuat PTS itu, jadi kolomnya itu di mana Pak? Di sumatif. Berarti nanti setelah rata-rata sumatif, iya. nanti kan lingkup materi
1, lingkup materi TP2 sumatif 2. Misalkan di semester 1 itu ada 5 TP, ya. Iya. Nanti lingkup materinya ada 5, di bawahnya Iya. sumatif 1, 2, 3, 4, 5, baru nilai rata-rata sumatif. Rata sumatif. Betul. Kemudian PTS. PTS ya? Iya, PTS. Berarti PTS itu nanti simpannya setelah rata-rata saja. Berarti ada 3 kolom berarti Pak ya? Ya, nanti sumatif. di-insert aja PTS. Di-insert aja PTS. Jadi akhirnya nanti itu dibagi 3 berarti Pak ya? Iya, dibagi 3. Iya. Dibagi 3. Tapi menurut saya nggak usah menambah-nambah inilah pekerjaan. Iya, mana lah tahu Pak. Iya, kalau memang tidak. Nah, maksud saya begini, betul harus diantisipasi. Iya. Bila mana nanti Bapak Ibu ada yang menanyakan, Pak, bagaimana posisi PTS di Kurmer? Jawabannya ini Bapak Ibu, catat oleh Bapak Ibu di halaman berapa ini. Jadi untuk PTS silakan Bapak Ibu ada di kewenangan Bapak Ibu di satuan pendidikan. Kalau misalkan Bapak Ibu melaksanakan PTS, maka nanti di daftar di pengolahan nilainya, nilai PTS menjadi bagian dari nilai akhir raport. Berarti nilai rata-rata sumatif plus nilai PTS plus nilai sumatif akhir semester. Ya. Istilahnya SAS ya. SAS genap atau SAS ganjil atau SAS genap. Oke. Jadi pasnya dan PAT-nya Kurtilas itu adalah SAS ya. Cuman SAS gitu. Oke. Mau menekankan lagi Pak yang penilaian harian di K3 sumatif yang ada di kurikulum Merdeka ini. Jadi pengambilan untuk penilaian hariannya itu kami ini juga yang sebenarnya dari semalam itu yang kami tanyakan. Berarti tujuan pembelajaran itu ada di lingkup materi berarti Pak ya? Tidak mesti di TP yang udah kita susun. Diambil dari TP Pak. Iya, memang diambil dari TP aja. Nanti untuk daftar nilai lingkup materi itu ambil dari TP aja. Iya, betul. Kan di TP itu kan ada banyak contohnya kan tadi ya contohnya kan ada apa namanya? Misalkan gini pada hijaiyah bersambung. Misalkan lingkup materinya huruf hijaiyah dan harokatnya cukup aja segitu. Jadi menentukan lingkup materinya di daftar nilai cukup yang ada di TP saja. Ya. Karena kalau lingkup materi yang ada di KKTP nanti terlalu banyak. Terlalu banyak. Kan Bapak Ibu yang tahu, ini kan bukan konsumsi siswa. Kan Bapak Ibu yang tahu lebih rincinya di KKTP. Oke, nah, nanti ke depan yang ditanyakan mana itu ke depan ini. Pokoknya ini dulu ya. Oke. Intinya nanti di daftar nilai lingkup materi itu, lingkup materi yang ada di TP saja itu aja sementara. Ya. Oke. Kemudian ke bawahnya di halaman 278 Pak Hadi. Asesmen formatif. Nah ini oke. Coba ini asesmen formatif. Oke. Penilaian asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Udah ya? Oke, sudah ya. Jadi kalau asesmen awal itu untuk mengetahui kesiapan peserta didik atau mengetahui kemampuan awal, tapi kalau penilaian formatif di proses adalah untuk memantau dan memperbaiki proses sebagai umpan balik. Oke. Oke, kemudian lanjut ke bawahnya Pak Nahdi, halaman 28, yang penting-pentingnya aja. Oke, cukup. Oke. Agar asesmen memberikan manfaat. Oke, jendelan yang pertama ya. Asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai raport. Nah ini Bapak Ibu. Ini. Jadi nanti, nah justru ini Bapak Ibu saya baca ya
beberapa administrasi di YouTube, di tempat-tempat pelatihan. Jadi ada yang menjelaskan bahwa menentukan nilai akhir rapot itu gabungan dari formatif dan sumatif. Tapi di panduan ini dibantahkan oleh asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapot. Keputusan kelas rapot. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi inti ringkasnya nilai formatif itu tidak menjadi pertimbangan nilai akhir di rapor. Jadi terkadang saya mikir juga ini Pak. Terkadang kurikulum Merdeka ini hanya melihat dari sisi sumatifnya. Maksudnya dari sisi pengetahuan. Jadi karakter anak yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan, contoh salah satu untuk kelulusan atau kenaikan kelas. Di sini kelihatannya tidak nampak, Pak ya? Ya, tidak nampak. Anak. Jadi, karena nilai proses itu tidak dimunculkan di akhir ya Pak Nahdi ya. Iya betul. Jadi semata-mata memang hanya nilai akhir saja yang dinilai. Jadi karakter anak tidak jadi pertimbangan kelihatannya. Jadi kita sebagai guru agama gimana nih Pak? Kan ada di penilaian proses. Iya, tapi kan di sini yang kami tanda ini Pak tidak menjadi pertimbangan untuk naik kelas. Dan ini hanya untuk konfirmasi aja sebenarnya Pak. Kalau formatif ini kalau kita lihat. Iya, memang begitu. Memang begitu. Jadi intinya karakter tidak lagi menjadi acuan. Kalau kita lihat, yang menjadi acuan hanya kognitif saja. Iya, memang. Sikap itu tidak ada lagi karena kalau dulu kan di Kurtilas itu kan penilaian sikap itu ada menjadi penentu dalam kenaikan. Tapi kalau saya enggak Bu, jadi enggak begitu. Kalau saya sih enggak terlalu masalah. Yang penting di proses itu kan sudah terdeteksi nilainya, kan ada instrumennya Bapak Ibu. Ya. Karena mungkin dari awalnya memang diharapkan untuk memang seluruh siswa ini tidak ada yang tidak naik kelas gitu ya Pak ya. Makanya memang jadi prosesnya itu pun dianggap sudah selesai gitu. Jadi kan nilai untuk sikapnya itu kan sudah selesai di proses pembelajaran. Saya kira udah tuntas, saya nggak masalah. Gitu. Kalau menurut saya ya. Tapi memang faktanya begitu, di rapot itu tidak ada nilai secara eksplisit nilai untuk sikap, betul? Iya, tidak disebut. Hanya nilai pengetahuan saja atau keterampilan kan? Jadi nilai pengetahuan dan keterampilan ya, betul? Kalau di Kurtilas iya Pak, Kurtilas ada sikap. Kalau di Kurmer ini kan berarti hanya sumatif aja kan Pak yang muncul? Iya, sumatif aja, gitu, sumatif aja. Tapi nanti ada penjelasan di bawah ya. Jadi beberapa opsional, ya. Tapi menurut saya tidak terlalu tidak terlalu bermasalah menurut saya, karena penilaian sikap itu sudah selesai dalam penilaian dalam proses pembelajaran, nggak masalah, Bapak Ibu. Kita kan hanya pelaksana ya, saya juga tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Memang betul di rapot itu adalah ya itu jawaban saya begitu. Jadi di rapot itu tidak muncul penilaian sikap. Tidak muncul lagi. Ini penilaian sikap itu selesai proses di asesmen proses di performatif. Karena begini. Karena saya yakin tidak ada yang tidak naik kelas Bapak Ibu menggunakan fase ini. Kalau tidak selesai di kelas 1 lanjut di kelas 2. Karena CP berbasis fase itu dirancang untuk peserta didik yang kemungkinan besar tidak ada anak yang tidak naik kelas. Jadi saya tidak khawatir juga. Kalaupun ada yang tidak naik kelas itu opsi apa? Itu adalah keputusan yang terakhir lah begitu. Jadi kenaikan kelas tetap ada, tetapi itu hanya keputusan terakhir.
Coba ketik Pak Nadi kenaikan kelas. Ketik kenaikan kelas. Ini halaman berapa? Halaman, coba kenaikan kelas. Terus enter. Next. Udah. Next. Ini Terus, tadi, Pak. Terus. Oh iya, Nah, ini. mekanisme. Mekanisme Nah, satuan kenaikan pendidikan kelas. memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan. Terus ke bawah kenaikan kelas lagi. Jadi penjelasan. Tadi kita kecapean ini apa? Coba naik lagi ada nggak? Ada nggak? Jadi keputusan keleluasaan ini iya. memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Berarti mungkin satuan pendidikan pun bisa memasukkan kriteria sikap itu sebagai acuan untuk kenaikan kelas. Kalau menurut saya ya, karena di sini memiliki keleluasaan. Berarti satuan pendidikan masih diberikan kewenangan gitu dalam menentukan kriterianya. Iya, betul. Kalau di kalimat itu, kalimat itu betul. Kalau di kalimat itu betul. Jadi kenaikan kelas di mana ya? Jadi saya pernah membaca bahwa itu ada peserta didik yang tidak naik kelas itu hanya keputusan yang terakhir itu. Di mana saya lupa lagi. Di ilustrasi ini mungkin ya Pak ya. Ilustrasinya nih. Coba sebagaimana dijelaskan dalam bab 3 menyusun alur kolaboratif. Ketika ada peserta tidak dapat mencapai tujuan di akhir tahun ajaran, maka guru kelas 3 perlu menyampaikan hal tersebut. Nah, ini berarti berkesinambungan kan memang. Berarti tidak tercapai di kelas misalkan di fase A, dilanjutkan lagi di fase B. Tidak tercapai di kelas 1, dilanjutkan lagi di kelas 2. Iya, makanya ilustrasinya ini tidak ada anak yang tidak naik kelas. Anak yang tidak naik kelas. Nah, itu. Iya, karena kalau tidak selesai di kelas itu akan dilanjutkan dengan kelas kan berikutnya. Iya, gitu Bapak Ibu. Jadi nanti apa ya? Peserta didik dapat terus naik kelas kan? Gimana saya lupa ini pernah baca gitu terakhir. Jadi intinya itulah, jadi keputusan terakhir gitu. Jadi anak yang tidak naik kelas itu naik kelas untuk apa? Tidak naik kelas. Di mana ya? Tidak naik kelas. Coba Pak Nadi ketik tidak naik kelas, coba. Tidak naik kelas. Di mana saya lupa itu. Tidak naik kelas. Tidak. Jadi keputusan terakhir. Tidak. Nah, enter. Nah, ini. Tidak perlu diusir. Terus. Ini dia, Pak. Opsi terakhir. Dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas, perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang sehingga opsi tidak naik kelas menjadi pilihan yang paling terakhir. Paling terakhir. Iya, jadi apalagi baca penentuan. Oke, terus naik lagi, ada lagi, naik lagi. Naik. Nah, untuk menetapkan peserta didik tidak naik kelas. Namun demikian, keputusan ini sebaiknya dipertimbangkan dan sangat hati-hati mengingat dampaknya terhadap kondisi psikologis peserta didik. Gitu kan? Oke. Mana lagi? Coba naik lagi. Mayoritas. Dengan demikian, kebijakan tidak naik kelas adalah kebijakan yang tidak efisien. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya, jadi kita nggak usah memperdebatkan. Jadi di Kurmer itu kemungkinan besar tidak ada anak yang tidak naik kelas. Karena tidak naik kelas itu adalah kebijakan yang tidak efisien. Gitu Bapak Ibu. Masalah penilaian sikap itu selesai di penilaian
formatif di proses pembelajaran. Cuman memang di penilaian rapotnya itu, yaitu ya apa, ke pengetahuan dan keterampilan ya. Oke. Itu Bapak Ibu ya. Saya kira sudah paham Bapak Ibu ya. Langsung ke berikutnya. Halaman berapa ya? Halaman 27. Halaman 27 28 ya, 28 ya. Halaman 28 mana? 28. Nah ini. Asesmen formatif yang tadi, yang jurnal yang pertama. Oke, jadi asesmen formatif itu dirancang untuk tidak digunakan untuk apa? Tidak digunakan untuk menentukan nilai rapot, berarti hanya sumatif saja. Untuk penilaian sikap itu selesai di asesmen formatif di dalam proses pembelajaran. Oke, asesmen formatif dapat menggunakan teknik dan instrumen sesuai dengan tujuan. Asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran. Ya, terus dapat menggunakan metode yang sederhana. Oke, asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran memberikan. Oke, itu mah keterangan-keterangan ya. Jadi intinya asesmen formatif itu untuk meningkat untuk memantau dan mengevaluasi ketercapaian materi dalam tujuan pembelajaran. Kalau asesmen sumatif itu untuk mengetahui hasil belajarnya ya. Dengan nilai rapot, kalau asesmen formatif itu tidak sebagai pertimbangan nilai rapot, kalau asesmen sumatif sebagai pertimbangan nilai rapot. Gitu ya. Kalau waktu pelaksanaannya, kalau asesmen formatif itu di awal dan dalam proses pembelajaran, kalau asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Itu Bapak Ibu ya? Iya, insya Allah Pak. Pak, izin bertanya Pak. Iya. Kalau secara teori sepertinya mengerti nih Pak, cuman terbayang saya nanti ketika praktek, ketika dalam mengajarnya, yang mana pertama Kurmer kan tidak ada KKM, istilah KKM tidak ada. Nah, KKM itu selesai di asesmen formatif. Ya, oke Pak. Cuman kan kita tidak ada, maksud itu tidak ada interval angkanya yang kita untuk mencari KKM itu kan Pak, seperti di Kurtilas kan. Nah, menentukan anak tuh tercapai itu atau kita buat-buat sendiri aja gitu Pak. Misalnya anak tuh nilainya 70. Interval nilai itu untuk keperluan deskripsi di rapot. Berarti tetap kita buat interval nilai itu Pak. Mencari intervalnya tetap pakai rumus. Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Oh gitu. Ya, coba buka halaman 41, coba mengolah hasil asesmen. Mengolah. Ini pas 1 bukan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke. Asesmen sumatif dilaksanakan secara periodik. Setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran, hasil asesmen perlu diolah menjadi capaian dari tujuan pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan sebagai pendidik diberi keleluasaan untuk contoh, pendidik telah melaksanakan asesmen untuk satu tujuan pembelajaran. Oke. Hasil asesmen sumatif pendidik dikategorikan dengan peta kualitas. Perlu bimbingan, cukup, baik, dan sangat baik. Pendidik juga dapat menentukan angka kuantitatif pada tiap kualitas yang disajikan. Misalnya untuk kriteria bimbingan, perlu bimbingan 0 sampai 60. Kriteria cukup 61 sampai 70. Kriteria baik 71 sampai 80. Dan sangat baik 81 sampai 100. Ini mah untuk menentukan deskripsi di rapot. Karena deskripsi di rapot itu dari asesmen formatif. Ya, karena nilai rapot itu kan dua bentuk, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif angka. Angka dari mana? Dari nilai sumatif. Kalau kualitatif deskripsi dari mana? Dari
formatif. Nah, inilah kriteria-kriteria ini. Ya. Ketuntasan minimal itu selesai di asesmen formatif. Saya kirimkan ini ya, kirimkan panduan tanya jawab. Ini saya kirimkan ke Pak Nadine. Nanti buka ya, nanti dibuka. Ini tanya jawab kurikulum Merdeka nih. Ini saya ke Pak Nadi buka nih. Coba buka Pak Nadi ini. Ya. Jadi WA saya buka. Belum masuk kan? Belum masuk ya? Belum. Belum. Bukan. Pak Asim ini belum. Lagi muter. Coba Pak Nadi buka sambil menunggu. Buka halaman 43 Pak Nadi. Halaman 43. Oh, buka dulu ya. Halaman 43. Halaman 43 mana? Yang di panduan. Yang di panduan dulu. Yang di panduan dulu. Halaman 43. Di panduan. Pak Asimnya terpental ya? Iya mungkin. Tadi kan agak terputus-putus juga suara. Ini saya pun gitu, asal buka kamera kesendat-sendat suara. Karena cuaca Pinang dari pagi tadi. Jadi sinyalnya agak Belum mandi agaknya. dari semalam kan. Asal buka video tuh suara terputus-putus. Ada enggak? Tuh. Nih, kami buka dulu Pak ya. Ada enggak? Nah, oke, penting untuk diperhatikan bahwa pendidik tidak mencari keuntungan dari hasil asesmen formatif dan sumatif karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses sehingga asesmen formatif bukan menjadi penentu atau pembagi untuk nilai akhir. Ngerti nggak Bapak Ibu? Dalam mengolah dan menentukan nilai asesmen sumatif, pendidik perlu menjadi intinya Bapak Ibu, intinya untuk menentukan nilai akhir rapot itu cukup hasil sumatif saja. Untuk formatif selesai di dalam proses pembelajaran. Termasuk masalah sikap itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah nggak usah khawatir terkait penilaian sikap, kan sudah selesai di proses pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Dan jangan khawatir tidak ada anak yang tidak naik kelas. Selama itu dalam satu fase, itu akan dilanjutkan ke kelas berikutnya. Kalaupun misalkan anak tidak tuntas Bapak Ibu di kelas 2, anak akan maju di kelas 3 di fase berikutnya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini juga Pak, menyambung pertanyaan kedua yang membuat bingung juga Pak nanti ketika mengajarnya. Ada anak yang belum tercapai fase TP tertentu, dia naik ke kelas 3, sementara yang lain sudah. Gimana cara kita mengajar? Kita sendiri kan? Nah, itu tidak terbayang saya itu Pak. Apakah yang tetap naik ini kita beri bimbingan khusus atau kayak mana itu Pak? Sementara kita sendiri kan dalam kelas itu. Nah, ini mestinya ditanya Pak, bukan ke saya, tapi ke pembuat CP. Jadi Bapak Ibu, mestinya kan ini kan kalau saya kemarin ke Oxford, Bapak Ibu ke Inggris, di SD-nya di Inggris itu Bapak Ibu satu kelas itu gurunya ada 3. Iya, Jadi kalau ada seperti jadi itu enak. guru pertama itu mengajar yang memenuhi
memenuhi standar materi, artinya memenuhi kurikulum. Guru yang kedua itu asisten guru itu artinya dia mengelola anak yang tidak tercapai tadi ya. Tidak mencapai materi di kurikulum. Kemudian guru yang ketiga itu guru yang mengelola siswa yang akselerasi. Gitu. Nah, jadi gitu pertanyaan ibu tadi, silakan ibu-ibu bapak yang mengatur di kelas. Itu jawaban saya. Ya. Karena yang mengajar ibu sendiri. Untuk mengelola anak yang misalnya tidak tercapai, silakan. Bagaimana caranya supaya anak bisa mencapai ketuntasan minimal. Tapi minimal dengan CP ini menggunakan fase, minimal ketika anak tidak tuntas di kelas 1, maka anak akan dituntaskan di kelas berikutnya. Begitupun misalkan tidak selesai dituntas di kelas 7, maka akan diselesaikan di kelas 8. Tidak selesai di kelas 8, akan diselesaikan di kelas 9. Karena 7, 8, 9 masih dalam satu Pak. Tekniknya bagaimana? Itu urusan Bapak Ibu guru. Mau di dalam kelas, mau di luar kelas. Itu Bapak Ibu ya. Saya kira itu ya. Itu teknik guru lah. Gitu. Jadi yang tahu Bapak Ibu guru kan. Gitu. Dan pasti yang membuat panduan ini dan yang menyusun CP juga akan kebingungan dengan pertanyaan itu. Karena mereka bukan guru yang menyusunnya. Tapi kalau misalkan ketersediaan gurunya tercukupi, ya insya Allah akan terkelola siswanya. Misalkan ibu Islamnya itu mengelola siswa yang memang betul-betul dapat mencapai materi di kurikulum, di CP. Nanti kalau misalkan guru yang kedua, dia mengelola murid yang tidak mencapai materi. Guru yang ketiga justru akan mengelola guru siswa yang ketinggian, artinya siswa yang sudah pengayaannya lah ya, sudah tercapai. Betul. Jadi urusan pengelolaan murid itu diserahkan ke Bapak Ibu guru saja ya. Itu jawaban saya Bapak Ibu ya. Saya itu gitu Bapak Ibu ya. Jadi jelas Bapak Ibu ya, jadi jelas bahwa untuk mengolah nilai rapot itu hanya nilai sumatif saja. Ya, karena ini sudah jelas. Penting untuk diperhatikan bahwa pendidik tidak mencampur penghitungan hasil asesmen formatif dan sumatif. Karena asesmen formatif itu sudah selesai pembelajaran. Ya, biar nilai sumatif aja yang menjadi nilai akhir di rapot. Oke. Nanti ada contoh pengolahannya di halaman 44 Pak Nadi. Contoh pengolahan tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Kan itu ada TP1, TP2, TP3, TP4, TP berikutnya. Kemudian ada di halaman 48-nya ada pengolahan hasil asesmen untuk rapot. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini jadi di Bapak Ibu di daftar nilai Bapak itu begini Bapak Ibu. Jadi lingkup materi itu yang di atas sumatif 1 itu adalah lingkup materi untuk TP. Misalkan TP1 sumatif 1, TP2 sumatif 2. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin PTS maka di-insert Bapak Ibu setelah nilai akhir sumatif. Jadi sumatif 1, 2, 3 itu kayak PH-nya di Kurtilas Bapak Ibu. Mana PAT-nya yaitu ini nilai akhir sumatif SAS ya, sumatif akhir semester. Ini SAS genap atau SAS ganjil saya nggak tahu ini, mungkin SAS ganjil ya. Itu Bapak Ibu ya. Ini nilai rapotnya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk di format rapotnya Bapak Ibu. Coba Pak Nadi di halaman 54. Halaman 54 56. Dalam penyusunan deskripsi. Ini halaman 5 berapa? 54. Atas. Nah ini dalam kotak. Dalam penyusunan deskripsi capaian kompetensi, pendidik harus mengidentifikasi capaian kompetensi yang tertinggi dan terendah. Untuk melihat capaian kompetensi. Artinya, di deskripsi rapot itu yang dimunculkan nilai tertinggi dan nilai terendah.
Sama dengan Kurtilas juga ya Pak ya. Sama dengan Kurtilas tadi. Makanya tadi yang ditanyakan Ibu tadi, tetap harus kita menggunakan kriteria nilai itu. Kriteria itu kepentingannya untuk menentukan deskripsi. Bukan untuk menentukan ketuntasan minimalnya. Bukan KKM-nya. KKM itu di assessment formatif. Ya. Coba buka Pak Hadi ininya apa? Yang tadi panduan yang pertanyaan tanya jawab sudah kebuka. Dibuka belum? Pandu ini. Coba di daftar isi. Pertanyaan tentang KKM. Nomor halaman 44 ya. Nomor 101 ada enggak? Pertanyaan nomor 101. Tentang KKM. Nah, pertanyaan nomor 101. 101 ya. Halaman 44. Halaman 44. Terus ke bawah. Kok nggak sama yang halaman 442? Oke. Ke bawah. Nomor 101. Ke bawah. Ya. Atas, ya. Apakah KKM masih akan berlaku pada Kurmer? Ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan KKM yang berupa nilai kuantitatif. Asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian TP. Itu Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada lagi dokumen KKM di Kurmer yang angka-angka itu. Angka-angka yang kita tentukan yang sia-sia itu Bapak Ibu. KKM kita 60, 5 ikut yang sekolah kan begitu. Iya. Angkanya tidak ada lagi istilah remedial Pak ya. Ketika kayaknya tidak ada lagi remedial kalau di Kurmer nih Pak ya. Istilah remedi. Makanya tadi saya lihat tak ada yang 40 nilai sumatifnya kan. Tidak ada lagi istilah remedi ya Pak. Ada remedi dalam proses pembelajaran, ada tetap perbaikan. Artinya memperbaiki jawaban siswa kan. Nggak, yang sumatif itu Pak. Ketika di sumatif misalnya nilainya rendah ya tidak ada lagi istilah remedi Pak, diperbaiki. Enggak ada ya. Kalau di daftar nilai di itu langsung aja nilai jadi dia. Di daftar nilai. Iya, berarti memang tidak ada remedi untuk sumatif ya Pak ya? Oh, tidak ada. Kalau lihat ini ya. Iya. Iya. Kalau lihat di daftar nilai akhir rapot itu tidak ada nilai per TP itu tidak ada. Remedi itu ada di formatif. Sementara formatif tidak ya formatif tidak menentukan untuk naikkan kelas kan Pak ya? Iya, jadi itu yang penting. remedial itu masih ada di formatif, tetapi di nilai sumatif itu kalau berdasarkan apa? Coba lihat di halaman 44. Nilai TP 1 2 3. Pedoman tadi di pedoman enggak? Yang di panduan. Di panduan. Sudah jelas ya, ini pertanyaan tentang KKM ya? Sudah Pak. Jadi KKM sudah tidak ada lagi. Oke. Di nilai di halaman 44 yang nilai TP1, TP2. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kan ada 53, Iya, 55. Iya. Jadi nanti yang tidak mencapai kriteria itu deskripsinya itu perlu bimbingan. Iya, berarti dilanjutkan di fase selanjutnya. Iya, dilanjutkan nggak masalah Bapak Ibu. Jangan nggak usah rubet lah. Nggak usah rubet. Nggak apa-apa. Nanti kan dilanjutkan di kelas berikutnya. Nggak usah. Biarlah begitu Bapak Ibu. Memang begini Kurmer itu. Jadi nilai seadanya masukkan. Nanti kan ini belum kriterianya kan Bapak Ibu sudah membagi-bagi. Mana yang perlu bimbingan, mana yang cukup, mana yang baik, mana yang sangat baik. Kan begitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi sekarang nggak usah terlalu dalam-dalam, ya ikuti aja seperti ini. Karena kalau tidak tuntas kan akan dilanjutkan di kelas berikutnya. Iya. Apalagi di SMP. Saya yakin di SMP itu tidak ada anak yang tidak naik kelas. Saya yakin.
Karena kalau tidak selesai di kelas 7, Lanjut di kelas diselesaikan di kelas 8. Kelas iya, tidak selesai 8. di kelas 8, lanjut di kelas 9. 9. Masa Bapak Ibu tega anak tidak naik ke SMA? Di Iya, panduan, betul. anak yang tidak naik kelas itu adalah apa tadi itu istilahnya? Keputusan yang Option apa? terakhir. Iya, jadi anak yang tidak naik kelas itu adalah keputusan yang paling terakhir, alternatif terakhir, dan keputusan yang tidak efisien. Itu di panduan begitu. Iya. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Ya, dari segala sisi tidak efisien ya Pak ya. Betul, betul Bapak Ibu ya. Oke. Jadi saya simpulkan ya untuk assessment. Jadi assessment itu dibagi dua, ada assessment formatif, ada assessment sumatif. Assessment itu ada dua, ada di awal pembelajaran dan di proses pembelajaran. Kalau di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan peserta didik atau kemampuan awal peserta didik sebelum materi disampaikan. Kalau dalam proses pembelajaran untuk memantau perkembangan atau kemajuan belajar siswa setelah materi disampaikan. Kalau asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran. Setelah materi dalam satu topik atau satu TP atau beberapa TP selesai disampaikan. Oke. Jenis sumatif ada dua. Ada sumatif di akhir pembelajaran, kemudian sumatif di akhir semester. Ya. Kemudian untuk penilaian tengah semester itu opsional. Jika Bapak Ibu guru di satuan pendidikan ingin melaksanakan PTS dipersilakan, kalaupun tidak itu dipersilakan. Tapi rekomendasi panduan itu hanya sumatif akhir semester. Bapak Ibu ya. Oke, kemudian tentang PTS sudah ya, jadi sekolah mempunyai keleluasaan untuk menentukan ada atau tidaknya PTS. Kemudian asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak digunakan untuk menentukan nilai raport, gitu kan? Oke, sudah kan tadi kan? Oke, kemudian untuk menentukan untuk menentukan teknik dan instrumennya diserahkan kepada Bapak Ibu guru ya. Jadi teknik asesmen itu ada pengamatan atau observasi, ada asesmen diri, penilaian diri, ada asesmen antar teman, ada dokumentasi, ada wawancara, ada kuesioner, ada tes, ada unjuk kerja, ada portofolio, ada proyek, ada penugasan, banyak Bapak Ibu ya. Asesmen formatif untuk awal pembelajaran cocoknya apa? Pengamatan, wawancara, tes lisan atau tertulis, bisa kuis. Kalau formatif dalam proses bisa pengamatan, bisa asesmen diri atau penilaian diri atau asesmen antar teman. Kalau asesmen sumatif bisa tes, bisa tertulis, bisa lisan, bisa penugasan, bisa produk, bisa unjuk kerja, bisa proyek, bisa portofolio Bapak Ibu ya. Oke. Jadi pH-nya Kurmer itu sumatif ya? Iya, sumatif. Sumatif istilahnya begitu ya. Oke. Oke. Kemudian untuk bentuk nilai raport itu ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu adalah angka-angka yang didapatkan dari nilai sumatif. Kalau kualitatif adalah deskripsi yang diambil dari asesmen formatif. Oke. Kemudian nanti di daftar nilai Bapak Ibu itu nanti ada nama peserta didik, ada lingkup materinya per TP Bapak Ibu ya. Nanti ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Sumatif 1, 2, 3 itu berdasarkan lingkup materi per TP Bapak Ibu ya. Nanti nilai rata-ratanya berapa, nilai rata-rata sumatifnya berapa dalam satu semester. Nanti ditambah PTS kalau Bapak Ibu melaksanakan PTS, kalau tidak berarti langsung ditambah nilai sumatif akhir ya. Kemudian dibagi 2 menjadi nilai raport. Nilai kuantitatif ya. Itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian penyusunan deskripsi untuk itu diambil dari capaian kompetensi tertinggi dan terendah.
Gitu ya Bapak Ibu ya. Dari mana yang tertinggi dan terendahnya? Dari kriteria yang Bapak Ibu tadi tentukan. Misalkan dari nilai sekian sampai sekian itu perlu bimbingan, nilai sekian sampai sekian itu cukup, nilai sekian sampai sekian baik, nilai sekian sampai sekian adalah sangat baik. Itu Bapak Ibu. Contoh rapot SD dan SMP-nya dan jenjang lainnya Bapak Ibu silakan nanti di panduan lihat ya Bapak Ibu ya. Intinya begitu Bapak Ibu. Saya kira itu mudah Bapak Ibu ya di asesmen itu. Saya kira nggak terlalu sulit. Mungkin Bapak Ibu silakan dirancang saja bahan tayang oleh Bapak Ibu ya. Silakan bahan tayangnya dibuatkan sesuai dengan ada di panduan. Oh ya, oke. Jadi konsep asesmen dulu Bapak Ibu sampaikan apa asesmen. Kemudian asesmen dibagi berapa. Nanti jelaskan asesmen formatif itu apa, sumatif itu apa, formatif itu ada awal, ada proses. Jelaskan awal pembelajaran itu seperti apa, proses pembelajaran itu seperti apa. Tujuan fungsinya Bapak Ibu sudah ada di panduan. Saya kira itu Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Saya kira nggak ada yang terlalu ini sih sebetulnya. Mudah menurut saya. Nggak ada yang terlalu sulit ini kayaknya. Iya, mungkin karena belum dilaksanakan itu ya kali ya. Pak, Karena ya. belum dilaksanakan. Kayak Kurtilas saja kemarin kan. Betul, iya Mas. Bapak Ibu. Dan saya yakin juga teman-teman Bapak Ibu di sekolah juga kan tidak semua sudah paham. Mungkin Bapak Ibu paling paham mungkin di sekolah. Guru yang lain mungkin belum paham juga kan, nggak tahu. Atau ada guru yang lain lebih paham, kita berilmu juga nggak apa masalah. Ke siapa aja berilmu itu. Selama sesuai dengan panduan yang ada Bapak Ibu ya. Dan saya yakin juga ada guru-guru selain guru agama yang belum paham. Banyak Bapak Ibu. Iya banyak Pak. Karena di sekolah pun karena belum menerapkan sama sekali kan. Jadi belum paham. Iya betul, belum paham juga. Kan begitu. Ya minimal Bapak Ibu. Inilah kalau Bapak Ibu sudah baca panduan, makanya terus saja berulang. Saya juga sama berulang-ulang, terus halaman per halaman dibaca. Jadi kalau ada pertanyaan itu terjawab di panduan sebetulnya. Pertanyaan apapun ada di panduan sebetulnya kalau Bapak Ibu baca. Terkait tadi misalkan menanyakan tentang KKM. Bapak Ibu kan sudah ada jawabannya tadi. Tentang KKM. Tentang PTS ada jawabannya juga. Apakah formatif dan sumatif harus dilaksanakan, ada jawabannya juga. Ternyata kan opsional juga. Jadi tidak semua modul ajar, tidak semua rencana pembelajaran itu mesti harus formatif dan sumatif, dua-duanya beriringan. Ternyata bisa juga dilaksanakan salah satunya. Kalau tuntutan di TP-nya itu tidak ada. Kalau ada ya harus dilaksanakan. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu untuk nilai itu kan Bapak Ibu kan tidak tinggal mempersiapkan satu nilai saja sebetulnya. Iya, sumatif aja. Masalah, iya. Karena kan untuk deskripsi kan aplikasi rapot. Saya yakin itu sekolah menggunakan aplikasi. Iya, aplikasi biasanya Pak ya. Cuman deskripsinya harus konfirmasi dulu ke kita. Kita harus menyiapkan dulu. Untuk deskripsi di rapot berarti lingkup materi yang ada di TP kita siapkan. Misalkan di kelas 7 semester 1. TP-nya lingkup materi TP apa saja kita siapkan untuk menyiapkan aplikasi di sekolah nanti ini Pak. Itu. Jadi jangan sampaikan bahas deskripsi aplikasi kemana. Misalkan materinya A, Bapak Ibu materinya B. Kan nggak nyambung. Kayak kemarin seolah-olah kita dipaksakan mengikuti aplikasi di sekolah. Kita tidak tahu deskripsi di aplikasi itu seperti apa. Kita hanya setor nilai saja. Kadang kita tidak memperhatikan deskripsi di rapot itu apakah sesuai yang diajarkan oleh kita atau tidak. Kita juga tidak ke sana, sebagian kecil mungkin. Itu Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu pertemuan pertama mulai dari memahami CP, kemudian merumuskan TP, menyusun ATP, menyusun MA, kemudian Bapak Ibu menetapkan asesmennya juga ini barusan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini tidak puas. Jadi silakan Bapak Ibu. sangat tidak. Ya, silakan Bapak Ibu mencari informasi lain yang lebih jelas dari saya.
Silakan aja mau dari teman Bapak Ibu di sekolah, dari kepala sekolah, dari webinar-webinar, dari YouTube, nggak masalah kalau ilmu itu. Selama itu tapi Bapak Ibu harus berpegang ke panduan ini. Cocok atau tidak, ya. Terkait dengan pembelajaran proyek juga, baca Bapak Ibu panduan proyek P5-nya. Gitu. Kadang-kadang kan di online itu kan menggunakan panduan yang sebelumnya, tidak panduan yang sekarang. Kadang-kadang begitu. Ya, termasuk Kemdikbud juga sebelumnya kan, panduan-panduan sebelumnya. Sampai sekarang kan contoh ATP dan MA yang berdasarkan yang panduan sekarang kan belum diupload oleh Kemdikbud. Ya. Tapi minimal kita sudah tahu bahwa komponen ATP yang terakhir itu kita sudah sampaikan ya. Cukup elemen dan CP-nya, lalu rumusan TP-nya dan ATP-nya. TP itu tidak muncul secara spesifik, ini materi untuk kelas sekian, ini materi untuk kelas sekian, karena ATP itu bicara fase. Tapi ketika akan menyusun MA, Bapak Ibu harus memetakan dulu materi-materi yang ada di TP. Artinya lingkup materi yang ada di TP, petakan dulu berdasarkan kelas dan berdasarkan semester. Lalu tentukan alokasi waktu atau estimasi waktunya. Gitu. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Sampai di sini Bapak Ibu. Jadi buka pertanyaannya Pak ya. Boleh. Silakan. Sedikit ya Pak ya. Boleh. Ya, ini terkait dengan proyek profil pelajar Pancasila itu Pak. Jadi kan itu kan tidak mengarah pada satu mata pelajaran tertentu, tetapi itu adalah kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Betul. Nah, dari hasil atau proyek yang 1 jam dilaksanakan dengan kolaborasi ini, itu berdasar kesepakatan yang dari 8 poin ya Pak ya, 8 poin proyek itu atau gimana Pak? Atau kesepakatan dari kolaborasi dengan guru mata pelajaran itu? Kita nanti nak menghasilkan apa nih? Apa, Ibu? Menentukan temanya apa? Iya, menentukan temanya itu. Jadi dari hasil proyek itu nanti itu berupa apa gitu Pak? Oh, gini Bu, Ibu ya. Pembelajaran proyek itu terpisah dari mata pelajaran. Iya, terpisah. Oke. P5 itu adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu. Berarti kalau lintas disiplin ilmu berarti termasuknya kegiatan kurikuler itu. Jadi P5 itu termasuk dalam kegiatan kurikuler yang terpisah dari intra. Jadi pembelajaran untuk mapel kita 1 jam bukan berarti proyeknya mapel kita, bukan. Ya, kolaborasi ya Pak ya. Ya, termasuk mapel bahasa Indonesia bukan proyeknya mapel bahasa Indonesia. Tapi proyeknya profil pelajar Pancasila. Yang tema-temanya, yang dimensinya kan pembelajaran proyek itu 2 atau 3 dimensi ya. 2 sampai 3 dimensi dalam 1 tahun ajaran ya untuk jenjang SD sampai SMK. Nanti yang 2 sampai 3 itu bebas Bapak Ibu mau memilih yang mana di antara yang 6. Termasuk nanti tema-temanya itu sudah ditentukan di panduan. Kan sudah dikirim ke Pak Nadi. Panduan P5-nya. Sudah. Ya, kalau di PAUD itu kan ada 4 tema ya, ada 4 tema. Kalau di SD sampai SMA itu ada 8. Ada gaya hidup berkelanjutan, ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya maksud saya produknya gitu Pak, hasil dari tema yang kita ambil gitu dalam bentuk apa gitu Pak? Yang modul ajar kan modul ajarnya ada modul ajarnya ada juga. Modul ajar. Jadi project. Jadi dalam bentuk project penguatan profil Pancasila sesuai dengan tema-tema yang diusung oleh sekolah, oleh tim fasilitator, tim fasilitasi. Jadi misalkan misalkan begini, project misalkan terkait dengan suara demokrasi, berarti nanti contoh projectnya itu bagaimana misalkan sistem musyawarah yang dilakukan di masyarakat tertentu, kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi modul ajarnya ada khusus, modul ajarnya khusus, modul ajarnya. Biasa ada profil modul, ada aktivitas,
ada asesmennya, ada tema-tema yang diusung gitu, ada durasinya. Apakah di sekolah sudah dibahas, Bapak Ibu? Belum. Belum. Iya, karena Tunggu belum aja, nanya. Bapak Ibu, tenang aja, tenang aja. Iya, produknya ini apa ini nanti proyeknya gitu. Itu yang. Jadi proyeknya itu adalah terkait dengan dimensi dan tema-tema yang diusung. Proyeknya terkait apa? Proyeknya terkait dengan apa Pak tadi? Dimensi dan tema-tema yang diusung. Dengan dimensi. Yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Ya. Yang diusung oleh Sadik. Iya, Okay. sekolah, ya. Ya. Jadi penguat P5 itu pembelajaran proyek yang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyeknya tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pembelajaran intrakurikuler. Jadi proyeknya sesuai dengan tema-tema yang diusung. Itu Bapak Ibu ya. Tema-tema yang mana? Tema-temanya yang sudah ditentukan di panduan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi proyeknya begitu. Jadi ada modul ajarnya, ada asesmennya. Gitu Bapak Ibu. Pasti nggak mengerti ya? Masih bingung? Iya, masih. Ya nggak apa-apa, ya, tenang aja. Ini mah harus didiskusikan dengan guru mapel yang lain ini. Iya. Karena kan ini kan kolaborasi ya. Ini kan kolaborasi Bapak Ibu ya. Kolaborasi ini. Pun rapotnya tersendiri ya Pak ya, ada tersendiri, beda. Makanya asesmen itu ada dua, asesmen intra dan asesmen project. Asesmen intra yang mana? Yang tadi formatif, sumatif. Sumatif itu tadi intra ya Pak ya. Intra. Jadi asesmen secara umum itu ada dua, asesmen intra, asesmen project. Asesmen intra yang tadi formatif, sumatif. Asesmen project yaitu khusus itu terkait dengan capaian proyek pelajar POPI Pancasila gitu. Jadi proyek apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mana? Yang 6 dimensi. Jadi kalau yang ditanyakan Ibu proyek apa? Proyek penguatan profil pelajar mana? Yang 6 dimensi. 2 sampai 3 dimensi dalam 1 tahun ajaran. Tema-tema yang mana? Tema-temanya sudah ditentukan melalui panduan, ada 8 tema, gitu jawabannya. Gitu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran proyek itu produknya bukan produk masing-masing mata pelajaran, bukan. Kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Jadi kalau pertanyaan Ibu Tutik, pembelajaran proyek itu proyeknya apa? Proyeknya apa ya? Produk dari proyek itu produk dari proyeknya apa? Berarti produknya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan mengusung dimensi tertentu 2 sampai 3 dimensi dari 6 dimensi dengan menggunakan tema-tema yang sudah ditentukan, gitu jawabannya. Intinya pembelajaran proyek itu terpisah dari mata pelajaran. Gitu. Jadi, bukannya misalkan begini, misalkan ada kepala sekolah, Ibu Tutik mohon untuk proyek pembelajaran proyek Ibu membuat proyek mapel PAI, bukan. Bukan. Jadi proyek di P5 itu proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Diambil dari 2 sampai 3 dimensi yang dari 6 itu. Tema-temanya yang mana? Ya tema-tema yang 8 itu. 2 sampai 3 tema. Ada Pak di panduannya Bapak Ibu ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tidak memuaskan. Ya Pak. Itu Bapak Ibu ya. Biasa, Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini, mudah-mudahan ini ada dikit gambaran lah untuk Bapak Ibu.
udah detail sebetulnya ini penjelasan terkait dengan CP, ya kurmer lah, dikit lah. Untuk melengkapi pemahaman Bapak Ibu silakan cari di sumber-sumber yang lain, tetapi pastikan informasi-informasi itu sesuai dengan panduan dan regulasi yang ada. Yang terbaru. Artinya, ya Pak ya? Yang terbaru lah gitu. Misalkan kalau Ibu mendapatkan informasi ini, tanyakan dari mana sumbernya, gitu, supaya betul-betul Bapak dan Ibu ya semakin yakin. Oh bahwa ini sumbernya ini, oh ini sumbernya ini, oh sumbernya ini. Gitu. Jangan sampaikan mengada-ada, tidak jelas rujukannya begitu. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Okay. Yang jelas baik, Pak Hasim, kami sebelumnya ya udah mengucapkan terima kasih banyak atas kerendahan hatinya membimbing kami. Ya sama-sama. Kalau saya cermati, saya menjelaskan di Zoom ini lebih detail daripada di pelatihan-pelatihan. Iya jelas kan waktunya, Pak. Ini kan waktunya nyantai, ini kan Iya. nyantai. Kalau ini kan kadang-kadang dikejar waktu kan begitu. Saya kira itulah. Tapi saya yakin Bapak Ibu ada materi-materi yang tidak terpuaskan, tapi nggak masalah, banyak kok sumber-sumber yang lain mungkin yang Bapak Ibu bisa lebih inilah. Ya minimal ada gambaran-gambaran. Minimal saya sudah menunjukkan bahwa inilah sumbernya, ini bahannya, begitulah. Itulah. Ya, insyaallah ya, Pak. Ya. Kalau kita membedah panduan regulasi kan enak gitu kan. Untuk bahasa nanti Bapak Ibu menyampaikan ke teman-teman yang lain atau di pelatihan lain, Bapak Ibu silakan meramu sendiri. Kalau sudah terbayang, oh ini panduannya, oh di halaman sekian, oke, itulah. Minimal itulah Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan tidak keluar dari panduan yang sudah ada gitulah. Iya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan dari YouTube, dari ini, nah kita cocokkan ke panduan. Oh, ini di mana ya panduannya? Oh ternyata ini nggak ada. Kalau nggak ada, tanyakan dari mana Bapak Ibu. Itu aja, gampang. Oh iya benar penjelasan ini, walaupun dia tidak menjelaskan secara rinci dari mana mak, kita sudah ada ini sudah baca saya di panduan ini benar. Nah, gitu kan minimal begitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah membaca panduannya tuntas, ada orang yang menjelaskan tentang hal itu di panduan tidak ada, Bapak Ibu bahasa kerasa. Oh ini kok gini, dari mana? Bapak Ibu juga akan tanya gitu. Saya kira Pak Hadi ya. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu insya Allah Pak, lancar dalam berbagi ilmu di seluruh Indonesia. Selamat pulang pergi. Sekali lagi ya, saya juga kasih. Nanti diundang di Sumbar. Saya juga di KKG Sumbar, Ginting diundang. Waktunya belum tanggal 27 ke sana, kemudian di Lampung juga Dr. Karima, siapa yang Karima, Siti Karima? Iya, Dr. Karima. KKG Lampung, saya juga diundang, saya nunggu waktunya. Besok saya 18 sampai 20 juga di Bogor, di NTT tanggal 2 berapa ya? Di NTT itu tanggal 22 lah sampai 24 juga. Nah gitu Bapak Ibu ya, terima kasih semuanya. Baik Pak, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Masya Allah, jadi amal jariah Pak. Terima kasih ya Pak ya. Amin. Silakan oleh Bapak Ibu kembangkan lagi materi ini. Silakan dikemas bahan tayang Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu bisa lah. Ini kan semuanya pelatih provinsi. Ya, sambil jalan sambil belajar kita Pak. Nah gitu aja ya. Dari mana aja sumber mah bebas kok. Bukan dari saya saja. Bahkan harus lebih banyak sumber Bapak Ibu, bagus. Kita udah jalani, insya Allah nanti akan mengalir dengan sendirinya. Nah, begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih. Amin. Bu Ibu jangan keluar dulu. Izin. Ya. Siap. Kami serahkan ke Bu Ibu masalah ini.